Oke, halo. Namaku Gracia Tumakaka, majoring in branding di Universitas Prasetya Mulia. Ya, jadi untuk para pendengar sekalian, welcome back to this channel. Untuk podcast ketiga ini, kita bersama Gracia Tumakaka dari Sekolah Prasetya Mulia yang terkenal dengan project-projectnya. Nah, karena dia juga dari prodi branding, di mana projectnya juga nggak kalah banyak dengan major-major yang lain di sana, kita akan gali lebih banyak mengenai projects. Ya, jadi kamu kapan mulai online class? Online class mulai mid of March, ya, pertengahan Maret, iya betul. Udah 40 hari ya. Iya betul, 40 hari. Nggak kangen ya Yurika dan kawan-kawan itu? Wah, kangen sekali. Yang di sini aku melihatnya cuma laptop, Google Classroom, Zoom, terus kayak Meet, kayak gitu. Aduh, So basically sangat standar ya. sekolah untuk online class pakai apa? Standar sekolah pakai Google Classroom, ya. Google Classroom. Cuman kadang ada guru-guru yang gaptek atau dosen-dosen yang gaptek itu pakai WA group. Ya, grup. Iya, WA, WhatsApp group. Cuman teks doang berarti? Iya, benar-benar cuman teks doang. Dan kalau misalnya memang mau ada questions atau apa, biasanya basically kayak cuman Zoom gitu bentar, terus balik lagi ke WhatsApp gitu. Tapi basically semua live ya, sesuai jam biasa ya? Iya, semua live kayak jam biasa, cuman kadang kayak tugas-tugas assignment-nya gitu dikasihnya jam 8 malam, jam 9 malam gitu. Take home. Iya, ya, maksudnya out of class kan. Iya, out of class. Pertama kali waktu masuk kan pasti udah ditentuin project, final project, this and that kan waktu itu. Iya, betul. Revise sesuatu atau? Ada revise kayak kayak ada satu pelajaran itu marketing management kan. Itu basically harusnya dilombain untuk satu angkatan gitu. Jadi kita harus pick one company untuk bikin marketing plan buat dia untuk improvement. Nah itu adjustment-nya adalah nggak tahu sistemnya jadi kayak gimana, cuman jadi kayak apa ya? Menurut aku kayak itu kayak degrading the quality of the project itself gitu loh. Jadi harusnya kan kita observation physically, terus in-depth interview cari konsumen yang memang related sama bisnis itu. Cuman sekarang gara-gara ada limitasinya kayak gini, mereka jadi kayak terserah bodo amat gitu kita pakai sistem kayak gimana gitu. Jadi adjustment-nya mungkin dari segi quality of kita ngerjain project-nya sih. And last time midterm di situ? Iya. Face to face? Oh enggak dong, midterm barusan midterm. Oh barusan? Midterm iya. baru? Midtermnya online di Classroom, Google Classroom. Pakai G-Form gitu. Open book ya? Iya, semua open book, open notes. Bahkan open chat pun kalau misalnya nggak ketahuan nggak apa-apa sih. Mantap. Kayak gitu sih sistemnya sekarang. Soalnya waktu itu Prasmo kan sebetulnya punya ini apa namanya kayak programnya dia sendiri gitu kan, pakai LMS namanya. Waktu itu trial satu angkatan masuk ke websitenya dalam waktu yang sama langsung jebol gitu. Itu baru di-develop setelah Corona? Setelah Corona. Sebetulnya udah ada, cuman buat ujian itu setelah Corona. Oh, biasanya cuma buat homework? Biasanya cuma homework, assignments, terus kayak e-textbooks, kayak gitu. Menarik. Abis gitu, oh ya Panit yang paling terkenal. Panitnya Prasmo, itu kita ongoing projects itu ada 14, yang baru kelar 2. Itu internal sama punyaku eksternal Eureka. Bentar, nah, itu siapa? Apa? 14 itu dari keseluruhan atau cuma 14 itu dari student board. Student board. Dari BEM lah intinya. Itu ada 14 ongoing project sama events. 2 baru kelar, sisa 12. Itu semua di hold sama Prasmo. Nggak boleh jalan sama sekali.
Hold atau cancel? Hold. Belum cancel sih. So far sih masih ada sisi hopefulness-nya dari atasan sih. Jadi belum ada yang di-cancel semua. Cuma di-hold aja. Hopeful dari mananya? Hopeful dari segi mereka sangat positif kalau 5 Juni pasti masuk gitu. 5 Juni? Iya. Termnya sampai kapan? Kenapa? Semester sampai kapan? Semester sampai Juli. Oh, masih lama. Sampai Betul. Juli. Betul. Tapi feelingku Juli belum kelar. Iya, feelingku juga ini nggak mungkin kelar kalau Juli. Soalnya kan ya peak-nya aja katanya Juni. Meanwhile, masa jabatannya sampai kapan? Nah itu, masa jabatannya diprolong. Masa jabatan student board aku yang harusnya end by July, diprolong sampai semester 5 awal gitu. Semester 5 awal. So ya, that would be... Actionnya nanti akan ngefek di jangka panjang, next election telat juga dong. Nah itu, ini yang agak bingung sih, kayak next electionnya itu dijalanin selagi event-event yang tahun ini itu dijalanin, ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak event-event yang sekarang dilaksanain, mereka udah elect yang baru gitu. Berarti somehow at some point nanti tabrakan ya? Iya, tabrakan, betul. Cuman yang event-event sekarang ini tuh dikasih batas waktu untuk ngejalanin eventnya cuma sampai September. Nggak boleh lebih dari September gitu. Untuk orientation camp, udah ada kabar? Wah, itu kurang tahu itu gimana. Katanya rumornya sih masih belum jelas ya, gara-gara pandemi. Cuman udah pembukaan buat Lotstar, kayak gitu-gitu udah jalan sih. Untuk kayak pembimbingan dan lain-lain. Sekarang kan Prasmul buka pendaftaran buat mahasiswa barunya kan berdasarkan rapot, gara-gara nggak bisa tes fisik. Loh, kapan ini? Ini udah dari mulai kita dipulangin, berarti Maret tengah, iya. Untuk tahun depan atau untuk tahun ini? Untuk yang tahun ini. Yang masuk ajaran baru, kalau misalnya aku semester 5 kan ada maba lagi masuk. Semester 5, iya tahun 2020 kan? 2020. Berarti angkatan tanpa UNAS ini masuk tanpa tes juga? Iya, masuk dengan rapot. Pikir ya? Iya. Itu nggak tahu juga itu gimana caranya di pilar yang mana yang bagus, yang mana yang enggak. Emang worst case orientation, kemungkinan kalau orientation online gimana deh? Worst case sih katanya sih online ya. Cuman aku agak nggak setuju sama itu. Karena kalau misalnya nih, habis orientation online, pandemi, amin selesai. Amin selesai, balik ke kampus secara fisik, Prasmul tuh keras, bos. Kalau misalnya dia online, orientation-nya online, dia nggak bakal kebiasaan sama kehidupan Prasmul sih, pasti bisa-bisa nggak survive. Wait. Tolong dijabarkan. Oke, dijabarin. Jabarin yang bagian mana nih? Kehidupan keras itu definisinya apa? Kenapa nggak survive juga gitu? Kehidupan keras Prasmul itu gimana ya? Ya seperti yang aku bilang tadi, dan kamu kan sendiri tahu, project-project Prasmul itu banyak banget. Standarnya juga udah standar lapangan, yang requires banyak jam tidur yang berkurang, terus etos kerjanya juga harus benar gitu loh, maksudnya harus profesional. Kalau misalnya character itu dibuild dari online orientation, aku rasa nggak dapet feel-nya ya. Jadi kayak jadi kalau misalnya mereka masuk secara fisik itu bisa-bisa mereka terbiasa dengan online yang dia harusnya kalau misalnya online orientation lebih dipermudahkan ya, meskipun deadline-nya dipepet-pepet semua misalnya. Tapi kan tetap dipermudahkan gitu loh. Jadi sampai Prasmul mereka bisa-bisa agak kaget gitu. Tapi let's say orientation-nya online. Let's say if you are a new student, anggap kamu posisi new student. Yeah. Kamu nggak kenal siapa-siapa,
Kamu tiba-tiba disuruh guru project, kenalannya lewat Zoom. Interesting. Itu bukannya ada challenge tersendiri ya, harus istilahnya kayak you have to work with random people. Tapi it's different sama gimana ya? Kalau misalnya itu kan di Prasmu itu ada satu character building yang menurut aku penting untuk dipelajari waktu orientation itu interpersonal relationship. Jadi menurut aku itu yang mereka nggak dapat nantinya, takut waktu fisik mereka datang, it's hard to build the connection gitu physically. Kalau misalnya kamu terbiasa sama kerja kelompok secara online, paham nggak maksudnya? Jadi kayak connection nggak ada gitu. Iya, make sense sih. Emang itu negatifnya online class sih. Dan kasihan aja sih. Nggak dapat experience. Terus untuk anak-anak yang sekarang year 1, yang sekarang lagi di semester 2, untuk mereka-mereka yang masih pengen mencari pin untuk jas alma mater gimana? Nih, kan mereka itu year 1 itu, nih, open recruitment-nya buat 14 event sama project itu udah dilakuin semester 1. Berarti kan mereka physically, intinya udah dapat semua panitia yang mereka mau, ya kan? Nah, jadi sistemnya itu, selama mereka udah masuk ke dalam kepanitiaan itu, mereka udah pasti dapat pin. Jadi untuk yang year 1 masih aman masalah pinnya. Gitu. Sekalipun misalkan worst case, ini sisa 12 itu nggak jalan, mereka tetap dapat pin. Untuk itu, kebijakan si kepala panitianya masing-masing ya, mereka mau ngeluarin pinnya atau enggak gitu. Biasanya sih harusnya kalau misalnya aku jadi yang 12 itu ya tetap aku kasih gitu loh, meskipun nggak jalan. Karena ya kasihan juga mereka udah kerja keras, ya anggap 50% lah, terus tiba-tiba acaranya ke-cancel kalau misalnya kita nggak kasih mereka sesuatu atau a token gitu kan, agak nggak enak juga buat komitinya. So, jadi untuk masalah panit-panit dan lain-lain, semua memang masih posisi uncertain dan sepertinya backup line-nya pun kurang membackup ya. Iya, sangat betul. Ini kayak, ini aja aku beruntung banget. Eureka itu kelarnya bener-bener sebulan sebelum pandemi. Maksudnya pandemi Indonesia yang sampai semua orang disuruh pulang itu bener-bener sebulan sebelum. Jadi ya ada untungnya dikit lah aku. Tapi post-work-nya belum kelar kan? Post-work as in... PJ dan kawan-kawannya itulah. Udah beres, bro. Oh, udah beres? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis acara itu kita dikasih a month untuk kerja LPJ. Sama portfolio, terus get back sama sponsors kita, kasih portfolio dan lain-lain itu dikasih sebulan. Habis sebulan kelar dan udah, urusannya kelar itu. Oke, jadi masalah project dan kawan-kawan dan panit-panit masih di hold, tidak ada ujungnya. Terus masalah in-class presentation? Wah, in-class presentation itu sekarang kalau misalnya dibikin online itu menurut aku jadi tambahin work, karena sistemnya jadi edit video, Fred. Edit video? Iya, betul. Kita bisa presentasi pakai Google Meet gitu. Cuman kadang dosen tuh kayak mau dengerin presentation-nya duluan gitu loh sebelum kasih questioning ke kita. Jadi kita disuruh bikin video gitu. Jadi edit video pakai graphics lah, apalah. Jadi kan aku orangnya ekstra parah kan. Jadi kalau misalnya udah dikasih kayak gini, ya yang nyusahin diri lah. Iya. I know you. Ya. Kalau udah suruh ngedit video, pasti gengsinya lebih tinggi daripada... Iya, betul. Apalagi ditunjukin satu kelas, kan? Iya. Sense of, sebenarnya bukan masalah ngejar nilai. Kalau itu setengah ngejar pride nggak sih? Iya, sangat betul. Kalau udah bahas kayak gitu tuh mah, udah. Habis gitu ditaruh di portofolio buat daftar kerja. Iya. Nih, kerjaan aku. Most of them group project kan? Iya, most of them group projects. Jarang, malah sekarang individual projects sangat jarang. Itu paling homeworks yang kayak financial management, kayak gitu yang individual masih ada. Cuman kalau misalnya rata-rata yang lain, mah paper, itu semua grup. How do you come up? Maksudnya, cara kerja kalian gimana?
Jadi itu cara kerjanya kan, kita kan ada around 8 mata kuliah. Nah, 8 mata kuliah ini rata-rata pakai grup yang sama gitu. Jadi kita bagi tugas, yang kerjain matkul yang kayak gini, itu siapa, misalnya bertiga atau berdua, gitu. Terus pakainya Google Docs, pakai Google Docs, Fred. Jadi simultaneously sambil nge-zoom gitu, atau sambil nge-meet, kita bikin di Google Docs gitu. Jadi bisa saling lihat what's going on each other's half gitu. Oke, masalah Google Docs itu mainstream. Tapi gimana ceritanya grupnya bisa sama semua? Grup sama semua itu strategi kita dari awal sih. Jadi kan itu kan tiap matkul itu kan sebetulnya ya kebijakan dosen, dia mau milihin atau kita yang pilih sendiri kan. Terus rata-rata itu kebanyakan kita yang pilih sendiri. Jadi ya kita stick with one group aja lah supaya nggak repot gitu. Emang kalian pasti sekelas semua? Iya, sistemnya yang kalau di Prasmo tuh nggak pilih kelas, Fred. Jadi masih kayak SMA gitu dipilihin. Jadi kelasnya juga dipilihin gitu. Jadi let's say for the rest of the semester aku sama 30 orang ini gitu. jadi kalian ber-30 semester ini ketemu terus gitu. Betul. Semester depan di shuffle. Semester depan ada potential di shuffle, ada potential enggak. Tergantung adminnya. Jadi kalian itu benar-benar stuck dengan orang-orang yang sama. Betul. Selama 1 semester. Yang sebelum ini malah 3 semester aku stuck sama 30 orang yang sama. Hah? Iya, dan semester 4 ini baru di shuffle. Itu majornya kan istilahnya major branding satu angkatan ada berapa sih? Ada 5 kelas. 5 kelas. Jadi kayak 150 orang dibagi 30-an. Iya, betul. And then kalian nggak ada kayak university core gitu ya? Maksudnya kayak PKN atau something? Ada. Itu juga dijalanin sama kelas yang kita on it itu, 30 per 30 itu. Oh, jadi masih kayak vibes SMA-nya masih kental ya? Sangat betul. Kita nggak benar-benar nggak ada ya moving class, cuman nggak moving ke kelompok kelas yang lain gitu. Interesting. Soalnya kayak kita kan kelas kan milih sendiri. Orang juga bisa jadi anak-anak major lain juga gitu kan. Even schedule kamu kan pilih sendiri kan? Iya dong, pilih sendiri dong. Aku masih dipilihin. Full 100%. Full 100%. Jadi kayak liburan gitu nungguin jadwal yang datang yang buat apa semester depan kayak gimana gitu. Oke, jadi masalah group project sebenarnya itu solusi yang lumayan tepat ya. Maksudnya kayak itu ide bagus kalau misalkan grupnya sama. Cuman ya itu nggak applicable di semua university. Iya, betul. I think cuma Prasmo doang deh yang masih berlakuin, maksudnya kelasnya yang sama, terus belum bisa milih jadwal. Soalnya I think sampai semester 5 deh kita nggak bisa milih jadwal. Iya. Make sense. Itu sebenarnya hal yang teknis yang berbeda, ini nggak bisa dibuat studi banding kalau itu semua. And then kayak misalkan bikin advertisement yang kayak dulu-dulu ada nggak? Yang kayak last time kan di YouTube kamu kan ada yang Toyota advertisement itu kan, iklannya Nova itu kan? Iya, betul. Itu ada lagi di marketing management. Harusnya kan kalau misalnya di setiap kayak mata kuliah kayak gitu kan selalu ada implikasi pemasarannya kan. Nah, kita harus always bikin fisiknya gitu. Cuman kalau sekarang itu masih belum jelas gitu dari pihak kampusnya kira-kira dia mau kayak gimana. Cuman sekarang kan dia masih pegang teguh sama 5 Juni kita bakal masuk kan. Jadi dia masih belum ganti regulasinya kayak gimana-gimana lagi sih. Mereka still hoping 5 Juni kita masih bisa bikin atau lomba kayak biasanya gitu. Oke, jadi untuk sementara waktu, semua hal itu benar-benar menunggu 5 Juni. Betul, sangat betul. 5 Juni itu masih kira-kira 1 bulan, 2 mingguan lagi, 1,5 bulan lah kira-kira. Jadi within 1,5 bulan ini apa yang kalian lakukan? Within 1,5 bulan ini kita bikin paperwork, udah bener-bener cuma paper, Fred, yang biasanya kita bisa kerjain something yang more creative atau apa, ya sekarang kita paperwork. Bahkan observation aja, observation online loh. Bayangin, observasi
pasti. Komen secara di Twitter gimana caranya? Ntar ngeliatin annual report. Sekarang kita nih anak branding yang biasanya nggak pernah ngeliat angka ya, nggak pernah ngeliat angka penjualan dan lain-lain. Sekarang kita harus observasi angka penjualan. Jadi ya itulah, ya experience-nya jadi beda gitu. Ya, tapi seharusnya memang orang branding pun harus ketemu angka dong. Kayak kita Oh iya. di tempatku yang anak quantitative marketing cuman fokusnya urusan research loh. Tapi kan kita we're used to kayak dapat dua sisi gitu loh. Bahkan kualitatifnya kita dapat the whole experience gitu. Cuman sekarang kan lebih ke relatif ke kuantitatif gitu. For you, kayak siap nggak mentally waktu itu pindah ke online class, tiba-tiba hidupmu berubah 180 derajat? Loh, waktu itu kan dia bilang, Prasmo kan ngeluarin surat kan. Dibilang, ya pulang cuma buat seminggu gitu loh. Jadi I wasn't prepared for anything gitu. I wasn't prepared for anything. Jadi aku pikir aku bakal di Bandung, ya udah cuma seminggu. Bawa baju juga cuma 3 biji, kayak gitu loh, Fred. Terus ternyata diprolong sampai 5 Juni. Wah, itu tuh shock berat yang biasanya bisa kumpul bareng temen-temen malam-malam ngobrol apa gitu, jadi kayak nggak ada ininya. Nggak bisa ngelakuin itu kan. Terus belum lagi yang bikin kaget itu yang ini loh, yang dosen-dosen tiba-tiba ngasihin tugas tuh nggak main, mentang-mentang online dipikir bisa kerjain semua. Iya. Itu yang tempo hari viral di Twitter dimanapun kampus-kampus Indo. Itu gimana ceritanya? Kamu sempat ngalamin atau enggak itu? Wah, itu sempat ngalamin. Jadi nih, hari Senin dikasih, hari Rabu disuruh ngumpulin. Kalau hari biasa kan normal kan, maksudnya masih bisa dipilar lah. Maksudnya dosennya pasti ngomongnya, kumpulinnya minggu depan aja, waktu pelajaran saya. Ini disuruh kumpulin hari Rabu, nah hari Rabu itu deadline-nya nggak cuma satu, ada 5 biji, 5 matkul bayangin dalam satu hari, dengan jam yang berbeda-beda. Bentar, ini berarti flashback ke awal mula online class, pengumuman online class ya? Iya, betul. Sebenarnya waktu itu Prasmo kesiapannya gimana? Mereka announce, oke, online class. Nah, itu waktu itu Prasmo belum ada sistem yang jelas ya. Maksudnya mereka kan masih adapting sama the whole situation juga. Jadi ada dosen yang pakai LMS di Moodle, ada yang pakai Google Classroom, ada yang masih pakai WA, terus ada yang bahkan nggak ngajar gara-gara bingung pakai Zoom-nya gimana, kayak gitu loh. Jadi masih belum ada standard kayak, oke, mending semua dosen pakai ini sekarang. Kalau sekarang semua kayak rata-rata pakai Classroom gitu, jadi aman. Kalau dulu, wah, Fred, berantakan parah. Emang waktu itu kayak sekolah nggak kasih waktu kayak let's say, oke, kita 5 hari off, biarkan guru-guru decide, maksudnya kayak dari kepala-kepalanya tuh decide kayak standar platform yang harus dilakuin apa-apa gitu, nggak ada? Oh no, mereka jalan sambil rencanain. Berarti no pause at all with Iya, online and offline class. bener. Berarti let's say sehari ada 5 kelas, bikin account 5 di platform yang berbeda. Iya. Ada, ya nggak selalu 5-5-nya beda, Fred. Bisa ada yang 3 yang sama atau apa, tapi ya kasarannya kayak gitu. Kayak we're submitting tugas-tugas di banyak platform gitu. How did you manage to survive? Ya udah, tinggal ditelan aja, Fred. Itu bener-bener ya how did I manage ya dengan strategi awal yang kita punya itu sih sebetulnya. Jadi karena bagi tugas kan, ya aku nggak handle, misalnya aku bukan bagian operation management, jadi aku handle-nya marketing management. Jadi aku, maksudnya load tugasnya jadi berkurang dikit gitu. Operations management, oke, kayak kelas-kelas kayak misalkan operations management kan biasanya kan lebih banyak hitungan. LQLS, WQ. Iya itu. Terus inventory, buffer, something itu kan? Waiting queue line lah, apalah. Iya. Ya. Itu waktu aku ngambil kelas itu tahun lalu, wih, keren itu. Sehari bisa 5 jam depan Excel, wih. Iya. Aduh Fred, pakai rumus-rumus itu. Aduh lah. Inventory management tuh belum lagi.
petinggi-petinggi di situ emang kayak bener-bener kayak no flexibility at all ya. Misalkan kayak kalian bilang, Pak, ini kita 5 materi, 5 kelas dengan deadline 2 harian semua, gimana ceritanya? Itu mereka bener-bener no flexibility atau bener-bener kayak... Kalau kita, karena sebetulnya I don't have kayak a big problem with that gara-gara strategi yang itu kan. Cuman my friends kebanyakan ada yang ngomel ke dosen kayak, Pak, kasih dispensasi dong, misalnya besok kayak ngumpulinnya atau apa gitu. Nggak dijawab sama dosennya. Nggak dijawab? Nggak dijawab. Nggak dijawab, terus bilang kumpulin sesuai due date, kayak gitu. Menurutmu itu good idea atau enggak? Ini kita bukan bermaksud mau menjelekkan sekolahmu atau menjelekkan dosenmu ya. Cuman, iya. Menurut kamu ini good idea apa enggak? Untuk numpuk deadline without any deadline plus kayak respon mereka terhadap ini gitu loh. Enggak deh. Setidaknya jawab lah. Maksudnya kayak, kalau memang kamu nggak mau kita mundurin deadline atau apa, kalau kamu memang nggak mau mundurin deadline atau apa, at least kayak give us a reasoning why kamu nggak mau mundurin deadline, itu satu. Terus maksudnya kayak gini tuh interaction between dosen sama students itu perlu ada loh, gara-gara sistem online kayak gini tuh. Kalau misalnya fisik kan kita ngerti gitu, misalnya dosennya ada apa atau apa, kayak gini kan kita nggak bisa ngeliat dia ngapain gitu loh, Fred. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi kayak there's a form of communication gitu. Dosen kalian itu full time ngajar atau mereka juga professional in something gitu? Kebanyakan dosen kita itu praktisi, jadi ada yang full time tapi sambil handling something else gitu. Jadi mereka punya kesibukan yang lain. Iya, betul. Mungkin itu faktor yang lain, cuman iya. Kalau kayak memang teman-temanku yang di sekolah kedokteran, memang jadwal mereka udah nggak karu-karuan karena gurunya dokter gitu kan, maksudnya kayak lebih handle pasien lebih penting daripada ngajar gitu kan. Iya, bener. Seolah-olah kan kayak ada konflik kepentingan gitu kan akhirnya kan. Iya. Dan I think mereka juga bingung kayak nge-divide-nya gimana gitu loh, Fred. Karena everything is happening at home kan. Iya, true. Dan kalaupun mereka praktisi sesuatu, di hari-hari kayak gini memang firm semua butuh bantuan, teriak-teriak. Minta solutions, advice. Ya, decision making juga kali ini benar-benar kayak sesuatu hal yang bikin pusing. Jadi make sense sekali kalau memang dosen kamu itu doing two things at once gitu kan. Iya, jadi kayak on their behalf ya, mereka human lah. Maksudnya, I don't mind itu gitu loh. Cuman mungkin kasih reasoning dikit gitu. Ya, tapi somehow juga kesannya malah kayak gini di depan mahasiswa, kesannya dosennya inhuman ya. Ya, kesannya kayak gitu, padahal dia juga ada something else gitu kan. Iya, ini masalah communication sepertinya memang sangat-sangat terhambat di antara kalian ya. Iya, betul. Tapi not all professors kayak gitu kok. Maksudnya kayak ini kan ceritain the worst things about online class kan. Cuman the brighter things, ada a couple of professors yang kalau misalnya secara fisik atau ini nggak ada online class itu kita jadi nggak punya connection with them, sekarang kita bisa kayak ngobrol, asking how they're doing, kayak gitu loh, Fred. Kayak zaman kita di SMA kan, kalau koneksi sama guru kan gampang, bisa ngobrol kayak teman biasa. Nah, sekarang itu baru bisa diberlakukan, bisa kayak gitu. Oh, I see. Kalian masih bisa seperti itu. Jadi in short, kayak let's say mereka kerja as a professional in let's say something, ya itu bisa dimengerti sih. Cuman kembali lagi, because we are all humans, communication is the key. Betul, communication. Numbers cannot solve these problems. Iya, bener banget. Aduh. Mau di-analyze siapa yang salah, siapa yang di-blame juga nggak bisa juga. It cannot fix anything. Bener. Tapi di antara hal seperti ini, kayak menurut kamu, apa kamu bisa melakukan hal-hal yang lain di luar sekolah, atau malah kamu online class malah disibukkan sama sekolah yang bebannya makin naik?
Sekarang I think because mereka mulai adapt sama situation kayak gini, mereka kayak back to normal gitu loh. Maksudnya berat tugasnya mereka sekarang mulai lebih sistematis, lebih di-handle sama admin sekarang schedulingnya. Kayak yang berat-berat kayak gitu tuh only happened like the first 2 weeks lah. Kayak karena memang Hell Week dipindah ke online kan. Iya. Kalau sekarang kan nggak ada kayak waktu adaptasinya, kan bener-bener langsung jalanin aja. iya. Kalau sekarang itu jadi apa ya? Jadi punya waktu luang lah Fred untuk ngurusin yang lain. Kayak kan kalau misalnya dulu kalau misalnya ngekos nih, kalau ngekos tuh kalau kampus kayak gitu kan capek perginya, pulangnya, interaction sama orangnya, balik ke kos ya juga maunya istirahat gitu loh, jadi nggak sempat ngembangin apa gitu. Kalau sekarang kan gara-gara everything is done at home, jadi ya kreativitas mulai muncul lah intinya gitu. Yeah, what do you do? Now Belajar. Now aku lagi bikin kayak an online platform gitu bareng temen aku untuk bahas business news, curated news sama issues revolving around the business world gitu. Social media. Social media. Sebenarnya kamu ngerasa nggak sih kalau hari gini using social media itu lebih kayak apa ya? Reach-nya tuh lebih reach banyak orang gitu sih. Iya, sangat Fred. Reach-nya tuh naik banget gitu loh. Bener-bener. I don't know why ya. Mungkin ini juga maksudnya malah lebih panas sekarang gitu loh. Maybe it's because of pandemic, semua ada di rumah, terus kayak the only source of connection ya mereka have on their phones and social media kan. Iya, karena orang juga bisa dibilang tanda petik gabut kan. Iya. Yang ditonton ke YouTube. YouTube viewersnya bagus loh belakangan ini. Iya, makanya that's why. Kayak I think it's a good, maksudnya momentum yang pas lah kalau misalnya mau bikin platform atau apa. Untuk kelas participation gimana waktu gini? Nah ini, untuk class participation kan kalau misalnya dulu di Prasmo kan tapping kan, pakai smart card gitu, sama fingerprint. Itu attendance dong namanya. Iya deh. Kalau participants itu, ya ini dosennya jadi sekarang jadi kayak manggilin namanya satu-satu. Ditanya, Gracia, menurut ini apa? Iya bener. Dan every single 30 kids yang ada di kelas aku tuh harus dapat pertanyaan in order to get kayak participant score. Tapi di sini inisiatif murid-murid kayak lebih meningkat atau terpaksa ditingkatkan oleh gurunya? Menurut aku lebih terpaksa ditingkatkan oleh guru-gurunya. Apalagi mahasiswa Indo nih. Di kelas aja mereka, ya kalau misalnya, ya tanda kutip jilat dosen lah. Kalau gitu kan mereka kan masih ada secara fisik mereka lihat dan ada maksudnya kewajiban untuk tanda kutip menjilat dosen. Kalau sekarang kan gara-gara online kan mereka kayak udahlah bodo amat lah gitu loh. Ngerti nggak sih? Iya. Jadi akhirnya dosen-dosen kebanyakan terpaksa harus grab their attention by calling one of their names-nya mereka satu persatu. Ya tapi sebenarnya in this case kayak karena semua itu online, maksudnya kayak kamu nggak perlu keluar, nggak butuh effort untuk jalan keluar kelas dari kos-kosan ke kampus lah apa kan, basically effortnya kan cuma tinggal buka laptop nyalain gitu kan. Iya. Seharusnya ideally kan orang-orang lebih tanda petik rajin datang kelas dong. Harusnya. Tapi kan environment mereka nggak mendukung dong. Kalau misalnya secara fisik kan mereka udah kayak effort untuk ke kampus, pakai baju, udah mandi dan lain-lain. Jadi mereka kayak, nanggung lah kalau misalnya aku pulang atau skip kelas sekarang, atau do something else kayak gitu loh. Kalau sekarang kan belajar di kasur, Fred, pakai piyama. Jadi kayak, ya peluang ketidurannya lebih tinggi gitu loh. Iya, bisa jadi tombak bermata dua lagi. Iya, benar. Misalkan ini diterusin sampai setahun, kira-kira will you survive? Wah, nggak bisa, Fred. Cuma extrovert meronta-ronta. I am a human, nih, aku tuh sebetulnya introvert kan, cuman I need human interaction, dan ini tuh kayak, kalau misalnya dulu kan I'm an introvert, tapi I get to choose when I want to be alone. Kalau ini tuh I have to be alone, gitu. Jadi,
the thing you are missing most is the choice, not the human interaction. Ya bener-bener, it's the choice to do something. Ini tuh bener-bener, aduh, kalau for a year aku kayak gini terus, I don't think I can, man.